Baik pendengar dimanapun Anda berada. Nah, saya sudah ditemani mulai tadi. Ini beliaunya tokoh dari budaya Malang, tokoh budaya Jawa Timur. Beliau adalah Ki Sabdo, Ki Bagong Sabdo Ginaryo. Selamat sore. Sore juga sontak Pak Karyadi. Masih semangat. Baik, untuk ini pendengar juga sudah penasaran gitu ya. Penasaran terkait pasti prosesi panggih ini seperti apa, dan mungkin juga ini pendengar perempat di Nusantara yang mau wedding ya. Ini sangat membutuhkan informasi ini. Nah, monggo prolognya disampaikan dulu. Begini, jadi di dalam prosesi panggih manten atau temu pengantin itu sebenarnya ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah acara-acara tambahan di dalam prosesi panggih manten, karena panggih manten ada aturan ya, ada cakaannya begitu ya. Nah, bisa dimasukkan prepare, bisa juga itu masuk di dalam satu kesatuan, tapi tidak semua ada. Nah gitu ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua UPMP, karena apapun di dalam sebuah prosesi panggih manten itu tarupnya, teropnya, pelaminannya itu juga diatur dengan aksesoris dari simbol-simbol alam. Nah ini perlu dijaga, perlu tetap dipertahankan, dan ini wajib diketahui oleh semua orang. Dan itu adalah semuanya terkait tutur-tutur gitu. Ada filosofinya. Baik, mungkin langsung kita proses ini ya. Proses mulai awal itu ada semacam ini aluri Sekar Mayang ya. Ada juga terus serah-serahan sangga, ada juga terus sawatan gantal dan sebagainya. Nah, mungkin mulai awal ini Ki, untuk aluri Sekar Mayang ini seperti apa? Begini ya, jadi nanti ini biar tidak terputus jadi tidak terputus. Saya mencoba untuk meruntutkan. Jadi di dalam acara panggih manten itu yang utamanya adalah ketika penyerahan sanggan sampai pada sungkeman ya. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa acara yang terpisah tapi tetap dalam satu kesatuan ya. Jadi misalnya begini, panggih manten ketika pengantinnya itu adalah seorang anggota militer, nah itu biasanya ada acara namanya pedang pora. Dia lewati di dalam sebuah gapura yang terbuat dari pedang. Lalu kemudian ada juga mereka yang jadi kemanten itu adalah anak pertama. Nah itu juga dilakukan acara bubak kawah. Nah bubak kawah ini juga bermacam-macam versi. Ada yang dengan minum air degan, ada yang dengan menjabarkan intisari daripada proses kelahiran anak ya, karena kawah itu kan maksudnya adalah tembuni itu ari-ari dan sebagainya. Itu buka itu ini sebuah ungkapan rasa syukur anak pertama ini sudah dipinang oleh seseorang. Sedulur papat mau panci. Nah, Nah, kemudian ada juga acara tumpak punjen. Tumpak punjen itu biasanya kemanten dari anak yang terakhir, anak ragil, dan itu tanda penutup bahwa bapak ibu itu sudah tidak punya kewajiban lagi ya untuk menikahkan putranya. Lalu yang satu ini adalah langkahan. Langkahan itu biasanya pengantin putri itu mendampingi kakaknya. Nah itu sangat sakral banget itu, sampai menangis itu kalau kita bisa mengelola suatu suasana acara langkahan, karena dia berharap banget jangan sampai nanti kakaknya ini terhambat jodohnya karena itu. Nah, karena dilangkahi tadi. Nah, lalu kita masuk dalam prosesi panggih manten. Kan sebelum panggih manten ada juga ini biasanya ada saudaranya perempuan 3 ya. Tapi yang menikah dulu adalah yang terakhir yang dapat jodoh. Apa juga langkahan? Jadi yang melangkahi lah ya. Tapi biasanya itu yang dilangkahi itu yang perempuan. Kalau saudara laki-laki kayaknya EGP lah. Tapi ini saudara perempuan yang dilangkahi ini perlu ada sebuah prosesi begitu ya. Nah baru
ada setelah akad nikah, sebelum akad nikah biasanya malamnya, sorenya ada acara apa namanya, midodareni, kemudian apa paginya akad nikah dan seterusnya. Nah kemudian kita menginjak apa yang jadi topik pembicaraan hari ini adalah masalah panggih. Nah ini memang sebuah acara yang sakral banget, dan ini kadang-kadang saya juga ada beberapa teman-teman MC Panoto Coro itu karepe banyol ya, karepnya opo iku jenenge melucu gitu ya, joke ya. Tapi kadang-kadang salah tempat ini sebisa mungkin dihindari karena ini adalah sesuatu yang sakral banget. Jadi kalau mungkin kita mau urutannya, yang pasti tadi sudah disebutkan acara penyerahan sanggan. Sanggan itu apa tuh? Sanggan itu dari kata songgo, yang disonggo ya, yang dibawa, itu berarti ada sesuatu yang akan diserahkan kepada kepada keluarga pengantin putri dari rombongan pengantin putra, yaitu sanggan, entah apa, yang pasti itu biasanya kopi sama gula, kemudian gedang, pisang. Nah, itu karena ada filosofi yang perlu diambil. Karena apa? Ketika kita membuat kopi dan gula itu kan akhirnya jadi wedang. Nah, wedang itu dari kata ngawet nikadon, melestarikan persaudaraan antara kedua keluarga yang akan dipertemukan pada saat itu. Kemudian ada kembang mayang. Nah, ini untuk pisangnya. Pisangnya itu katanya harus pisang raja. Ya, sebisa mungkin begitu ya, karena apapun kan ini sebuah cita-cita luhur. Wong nek pengen dadi raja iku mbok kaketan dadi RT, dadi camat, dadi lurah, itu kan sudah raja ya. Nah, sehari. Ya, termasuk ketika dia di pelaminan itu jadi raja sehari, dan filosofinya adalah pohon pisang itu tidak akan mati. Walaupun toh kita tebang berapa kali, dia akan tetap tumbuh. Dia akan mati ketika dia sudah berbuah, buahnya kita makan. Intinya sebisa mungkin lah sebelum kita meninggal, kita wafat itu bermanfaat bagi masyarakat setempat. Itu cita-cita daripada yang punya hajat, cita-cita kedua mempelai dan sebagainya. Itu begitu. Sekarang masuk ke aluri sekar mayang. Ya. Jadi kembang mayang itu biasanya disebut Dewon Daru, Joyo Daru ya, itu minangka sarana pangging penganten. Jadi itu biasanya malamnya itu ada acara nebus kembang mayang, itu ada prosesi tersendiri. Yang pasti kembang mayang itu biasanya dibawa oleh pagar bagus atau pagar ayu. Ini dicari yang masih jejaka atau perawan, sehingga ini menggambarkan sebuah kesucian kedua mempelai ini. Lalu setelah ketemu, kembang mayang itu ditukar, dari ditukar, artinya apa? Ini sudah manunggal, menyatu dua keluarga dari kemanten putra dan kemanten putri. Lalu ketika setelah disatukan itu, ya ini mohon maaf kepada teman-teman MC maupun itu kadang-kadang kembang mayang itu dibawa masuk ke pelaminan. Saya juga tidak tahu itu maknanya apa cuma nggo ramen aja supaya kelihatan regeng gitu ya. Nah, tapi seharusnya itu dibuang, dibuang ke atap ya, itu sebagai tanda ini bual sengkolo ya. Jadi ini membuang sebuah jangan sampai ada reridu dan sebagainya. Itu begitu ketika itu setelah ditukar lalu dilemparkan. Kadang-kadang ada yang dijajarnya di kelading. Iya, hanya untuk aksesoris saja. Nah, setelah aluri terus ada ini lempar gantal ya, gantal itu dari suruh ya, sirih yang diikat dengan benang putih. Jadi, mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya katakan, kembang gantal itu dari sirih sing ditaleni yang diikat benang putih, jangan diikat dengan karet rumput Jepang. Ini kan ini ngapunten, ini sangat mengurangi, karena itu ada maknanya. Maknanya begini, dari suruhnya sendiri itu kan dicari yang matemu rose ya, ketemu rose. Yang harus ketemu rose. Artinya diharap ini doyo cipto rasa lan karsane dari kedua mempelai itu akan menyatu, manunggaling rasa cipta lan karsa. Lalu kenapa kok diikat dengan benang putih? Itu harapannya
kedua mempelai itu tidak nalisir tidak melanggar angger ugring kautaman. Jadi jangan sampai melanggar aturan negara, aturan agama maupun adat istiadat yang ada di situ, sehingga ada talinya lawe itu benang putih itu gitu. Terus ada di apa yang namanya apa ini tari asto ini, tanggap asto, kanten asto, itu sebenarnya juga sama. Jadi itu sebuah pengikatan, tanda kesetiaan pengantin kakung pada pengantin putri. Dan mungkin sedikit saya tambahkan lagi ya yang kaitan dengan suruh tadi. Ini mohon maaf teman-teman MC Prias, ini acara sakral. Jangan dibuat guyon, karena ketika dia tidak bisa menjabarkan makna daripada suruh itu sedah linting begini-begini, dia menganggap suruh itu diartikan kesusu selak kepingin weruh. Lah ini kan mohon maaf ya, monggo lah kita melucu boleh, tapi bisa mungkin tahu tempatnya. Oke, kemudian itu tadi ke Kaden Asto, lajeng apalagi? Terus mijil dadi iki. Oh iya, nah, ini yang jujur saya sangat menyayangkan, walaupun toh sebenarnya masalahnya itu sepele sih ya, karena setelah itu kan ada kemanten putri, intinya kan kemanten kakung nidak tigan ya, tigan antigo ya. Ini mohon maaf, ini sebenarnya bentuk tanda apa ya dari pengantin itu. Cuman sayangnya saat ini telurnya itu dibuntel plastik. Ya sebenarnya jangan lah, karena dia kan nggak tulus itu untuk ngidak sebagai pertanggungjawaban dia. Nah akhirnya mungkin Prias takut iki gaunnya larang, iki kotor kena endok lah kan. Jangan begitulah, karena sudah disewa ya total ya harus udahlah gitu. Nah kemudian di situ sudah disebutkan ketika apa namanya telur itu pecah, kan sudah dijelaskan oleh si MC biasanya doyo-doyo ponang pengantin putri anjengku sarwi amijii amparaning pun roko. Artinya dia seketika itu juga bersimpu, kemudian membersihkan apa namanya kaki daripada pengantin kakung itu dengan air bunga yang ada di Bokor Kencono, yaitu mawar melati dengan kantil biasanya itu. Nah sehingga dari bunga itu pun keluarga berharap supaya ambabar gondo arum ya, mengharumkan nama keluarga, nama negara dan sebagainya. Lalu sak kedaling lati, sak cekacape omong itu uang itu pasti ngerasani sing api-api, sehingga dadi kumantil kantil teripikat. Nah dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam keluarga itu. Nah ada lagi ini junjung derajat nih. Biasanya kan diangkat. Ya itu sama, jadi itu bentuk pengabdian atau bentuk cinta kasih pengantin kakung, dengan dia selalu membimbing pengantin putri supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar aturan itu tadi, aturan negara. Kadang-kadang MC-nya itu wong ayu. Oh iya, enggak masalah. Itu memang sebuah nuansa karonse ya, supaya nuansa berpakar kasihan itu enggak masalah, asalkan itu tadi. Kan ada yang diputar 3 kali. Iya, boleh. Ada yang langsung. Enggak masalah, enggak masalah. Sinduran sinduran. Ya, sinduran itu kenapa? Sinduran itu dilakukan bapak di depan, kedua pengantin di tengah, lalu yang belakang ini ibu. Karena apapun kita akan mengalami sebuah kehidupan di 3 zaman, 3 alam gitu ya. Jadi alam purwo, alam madya, lan alam usono. Jadi ketika di awal kita masih di alam ondar-andir, di tengah-tengah ini kita mengalami sebuah kehidupan yang nyata, kemudian kelak kita akan masuk ke alam baka atau alam yang alam kelanggengan, itu begitu. Setelah itu tanam jero gitu ya. Tanam jero. Sebelum tanam jero sebenarnya tantingan dulu. Jadi tantingan dulu, kedua mempelai ini dipangku dipangku oleh bapak. Kemudian timbang tantingan ditanting timbangan atau tantingan. Nah, di situ ibu bertanya, Pak abot endi to? Misalnya Bagong karo iki, misalnya begitu.
Terus bapaknya ngomong, ya kayaknya ndak ada bedane Bu, ora ono bedane. Ojo nganti awake dhewe mban cindhe mban siladan. Artinya tidak ada perbedaan antara anak mantu dan anak sendiri. Itu filosofi yang diambil daripada acara tandingan itu, bahwa wis menerima wis dengan tangan terbuka bahwa iki wis ora enek anak mantu, iki anak dhewe, itu semua sudah dianggap keluarga sendiri. Nah, lalu kemudian barulah diadakan acara tanam jeruk. Nah, jadi kedua mempelai didudukkan oleh bapaknya, bapak pengantin putri, supaya duduk dalam arti kata ojo mayang tumoleh, wis ora usah ya antep nih kalbu lah ya, kalbumu, hatimu harus sudah mantep karena ini adalah pilihan hidupmu, ini adalah pilihanmu, jadi kamu tetap harus kuatkan teguh hatinya dalam menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Dan ini bapak dan ibumu dulu juga duduk di sini. Iya, dan sama. Nah, setelah itu tompo koyo ki ya. Nggih. Tompo koyo atau biasa disebut kacar kucur ya. Kacar kucur itu sebuah bentuk daripada tanggung jawab suami, bentuk kejujuran suami kepada istri. Kok coro oleh sewu yo nyeh sewu, oleh satus yo nyoh sewu, satus artinya tidak ada yang diselip-selip ke, ora ono sing di iki tak kekno ibuku ben gak ngerti bojoku. Wah, itu saya rasa kurang pas ya, justru malah akhirnya kacar kucur ini kan juga diserahkan kepada ibunya pengantin putri ya. Itu artinya si ibu selain sudah merasa ngentas putrinya, tapi tetap memberi teladan, memberi contoh, memberi arahan. Oh, ini loh manajemen hidup itu begini, nyukup ke blonjo itu begini. Nah, ini sebenarnya arahnya ke sana gitu. Juga, iya, tidak lepas dari itu ya. Nah, setelah tadi kacar kucur, terus menyerahkan kayaknya, terus ada lagi jemput besan ya. Ya, kalau memang besannya datang, itu ada acara memapak besan, itu ada. Tapi kalau tidak, bisa langsung ke acara berikutnya, biasanya bisa di sungkemannya gitu. Dan ini yang terakhir adalah sungkeman Ki ya. Nah, ini juga untuk pendengar, mungkin pendengar juga penasaran gitu. Iya. Ini kepingin gabung ya. Mungkin untuk pendengar yang ada di mana saja, Sabang sampai Merauke, yang kepingin tahu, bisa nanti telepon di 0341 404 ya, 341 404. Nah, ini bisa langsung tanya kepada yang tokohnya ini ya. Toko. Ya, tokohnya. Baik, monggo yang sambil menunggu ini untuk sungkem ini. Iya, begini. Jadi sungkeman ini adalah sebenarnya ada juga tambahannya Kembul Bujono ya, makan bersama. Tapi yang utama ini di sungkeman ini itu mohon maaf, saya kalau pas nemok ke manten saya jadi Panoto Coro, rata-rata itu tadi udan tangis ya. Artinya mereka sangat terharu dengan prosesi itu. Tapi ada juga yang mohon maaf, banyak juga teman-teman yang kurang memahami acara sungkeman itu seharusnya sebelum kedua mempelai itu sungkem kepada bapak ibu, sebisa mungkin kerisnya itu dilepas dulu, ya, karena dia sedang menghadap orang tua, dia sedang sungkem, itu tidak layak ketika harus menunjukkan dia bawa senjata. Ini termasuk tata krama ganggunya gitu. Iya, betul. Iya, jadi adabnya lah ya, adabnya. Nah, disitulah pengantin kedua mempelai itu pertama mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua bahwa wiwit lahir timur ngantos tumekaning dewasa ini digulawentah oleh bapak ibu, tapi sayangnya setelah dewasa dia dimiliki oleh orang lain. Nah, ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dia mohon doa restu kepada bapak ibu supaya anggone dalam dia mengarungi samudra ini segera nyampe pada pantai kebahagiaan. Kalau dalam bahasa diutarakan ring sajroning ngarung samudra
ini supaya enggal manggih gisi ing kamukten, supaya dia cepat nyampe ke pantai bahagia dengan itu tadi, mungkin dikaruniai putra putri yang soleh maupun soleha. Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Harapannya seperti Nggih. itu ya. Nah, benar tadi apa yang disampaikan Ki Bagong. Jadi sebelum acara sungkem itu ada Kembul Bujono, Nggih, dan dilanjut boleh. untuk ini ya gantian Tirta Wening itu ya. Oh iya, itu sebenarnya pemberian unjukan Tirta Wening itu seharusnya ada di acara prosesi di depan ya. Jadi ya wis anggapnya nek saiki kok cara hotel ku welcome drink ya. Tapi jangan diartikan welcome drink ya, tapi itu ada filosofinya bahwa dia biasanya itu airnya dari kendi ya. Jadi pinaringan unjukan Toyo ingkang mijil saking kendi pertulo. Jadi kendi dari tanah itu dengan harapan semoga apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani, apa yang bakal dilampahi itu tansah linambaran weninging manah soho meneping kalbu. Nah, itu harapannya yus kita nggak perlu emosian, tidak ya selalu berpikir jernih dalam menghadapi segala sesuatu urusan rumah tangga. Kadang-kadang ada yang minta Ki, Nggih. minumnya jangan di depan, di belakang, kok pas dulang-dulangan keseret. Monggo, itu sebenarnya itu kan bagian dari Kembul Bujono itu tadi, kalau makan harus minum lah, nggak keseretan. Tapi ketika pinaringan unjukan itu tadi ya seharusnya di depan itu sebelum dia masuk sebagai tanda dia diterima oleh keluarga. Nah, yang ngasih minuman itu siapa? Yang ibunya atau Bapak Ibu, boleh, bisa ya? Bapak Ibu, Boleh, nggih, Bapak Bapak Ibu, ya. nggih. Nah, ini baik untuk Anda pendengar, ini masih ada waktu untuk Anda yang mau telepon ya di 0341 404 341 404 ya. Kemudian saat ini Pak D sudah jejer sama tokohnya. Nah, ini biar nggak salah nanti Ki ya. Iya. Paling enggak pakem ini harus jaga. Terus tadi juga disampaikan menongko pangiling kalau serius jangan buat guyon, guyon Iya. serius kan gitu ya. Ini pakemnya. Nah, ini kan ada juga ini antara Solo sama Jogja ini enggak sama, ada gagraknya. Kalau ini yang disampaikan tadi ini gagrak mana? Begini loh ya, sebenarnya kalau saya amati hari ini, apalagi kita ini posisi di Jawa Timur ya, posisi di Jawa Timur, dan sampai hari ini itu saya memang belum menemukan gagrak asli Jawa Timur itu ya. Jadi saya hanya berpedoman begini, soal gagrak monggo lah, tapi yang dilihat itu biasanya adalah pada pakaian. Jadi kalau ngapunten, jadi WO pun juga perlu teliti banget. Jadi ketika kita pengantin itu pakai pakai surjan, ya seharusnya blangkonnya ya blangkon mondolan karena ini adalah Jogja. Tapi ketika pakai beskap itu pasti Solo, blangkonnya juga beda. Nah, soal di Jawa Timur, monggo ada kemanten Mojokerto, ada Sidoarjo, tidak masalah. Tapi tetap saya melihat ini rantaman adicoronya ya seperti itu masih berkiblat pada Mataraman ya, entah Solo, entah Jogja. Kalau kita ngomong Mataraman aja, soalnya nanti kalau ngomong Solo Jogja, wah sangat detail sekali. Gue sampai keris-kerisnya barang ini, loh ini kerisnya Solo kan beda, nggih ya itu begitu. Tapi untuk sementara ini memang Jawa Timur belum punya gagrak sendiri. Saya melihat sampai hari ini belum ada. Jadi saya melihat teman-teman masih pakai mengaca pada Mataram. Mataram. Tapi untuk PR ini. Iya. PR. Nah, mungkin perlu disampaikan juga Ki. Tadi mungkin ada poin-poin yang penting yang perlu diketahui oleh pendengar terkait nanti yang akan menikah. Iya. Mungkin karena bulan depan ini kan ramai lagi. Iya. Ada mulutan dan bakda mulut. Jadi begini, tadi yang saya sampaikan di awal, jadi acara panggih itu sudah ya begitu itu ya, rantamannya. Lalu ada acara-acara tambahan seperti yang tadi saya sampaikan, bubak kawah dan sebagainya. Nah, yang perlu ditambahkan lagi supaya ini lebih regeng dan sempurna dalam sebuah prosesi pengantin itu, sebisa mungkin ubur rampe tarup itu mbok digenepi. Nah, jadi seperti apa? Jadi gini, misalnya di depan pintu regol itu biasanya ada tebu, ada pohon pisang dengan
ontongnya, dan satu tandan pisang itu ada cengkir, ada mayang, ada daun beringin, daun janur, puring, terus apalagi itu andong ya. Nah, ini sebenarnya semua itu doa ya. Hanya kadang-kadang mereka apa sih maknanya gak ono ngotor-ngotori, padahal kita nggak masalah kotornya, tapi di situ ada simbol. Suatu contoh ketika ada janur, kenapa sih kok janur kok gak rafiae golek rumput Jepang sing kuning di sini. Nah, karena janur di sini ada makna, yaitu dari kata janah nur. Janah itu swarga, nur itu cahaya kan ya. Itu sebuah harapan bahwa muga-muga sing duwe gawe, sing dadi manten, tamune, undangane sing rewang dan sebagainya ini, atau di dalam rumah yang digambarkan bahwa yang punya hajat kemudian. Lalu ada pohon godong puring sama godong andong. Nah, itu biasanya godong puring sama godong andong itu kalau di desa-desa itu ditanam di sumur. Sehingga apa sudah saya mau bertanya ini Bapak siapa? Pak Ade, sebetulnya ini ya, Panggi itu. Jadi Panggi itu upacara dari tadi memang pernikahan. Itu saja Pak Ade Karyadi. Terima kasih banyak. Atau ada acara pernikahan itu selalu menggunakan prosesi-prosesi Jawa. Kecuali mungkin di Jawa, walaupun mungkin bukan orang Jawa, kadang-kadang dia tetap melakukan prosesi ini, melakukan resepsi pernikahan di Indonesia. Pertama, itu begitu. Mungkin juga ada pertanyaan gini, kadang-kadang kan ada keluarganya, saya enggak usah ngijak telur dan terus ada lagi saya enggak sungkeman, ada lagi yang minta hanya sungkeman aja. Ini seperti apa ini? Ya enggak masalah, kita kan nggak bisa maksa. tapi dengan kondisi semacam ini kami berharap, apalagi mohon maaf, Indonesia sudah punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, di situ disebutkan ada ritus, salah satu OPK Pemajuan Kebudayaan. Jadi sehingga monggolah kita sama-sama. Ini ada telepon lagi. Monggo. Halo, selamat sore. Perempat RRI Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Selamat siapa? sore. Sore. Kita Gong dan Pak D Karyadi. Saya mau bertanya. Ini dari Malang nih. Oh iya. Tuan rumah ya. Tapi pangling nggak? Enggak. Iya. Oh. Ya. Yang ditanyakan ini waktunya tidak mepet nih. Apa ini? Iya. Yang ditanyakan, apakah prosesi panggih ini kalau tidak dipenuhi 1 sampai berapa 11, itu kurang lebih sah atau tidak? Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya, sahnya sebuah pernikahan itu kan ada mempelai, ada kedua mempelai, ada wali, dan ada saksi, ada pencatat itu. Iya. Kalau memang mampunya ya neng ke KUA itu juga nggak masalah, mampunya ngundang mudin penghulu di rumah juga nggak masalah. Lah ini kan budaya, Ibu ya. Jadi mau dibedakan, ini ketentuan agama, ketentuan negara, ketentuan budaya. Ya ini mohon bisa kalau budaya fleksibel aja, tapi kalau urusan aturan negara, aturan agama ya tolonglah itu dipenuhi ya supaya sah. Tapi kalau jenengan nggak sempat ngundang konco, nggak sempat nyewa kuwade, ya nggak masalah. Cuma kami berharap semua punya rezeki, semua mendapatkan rezeki untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan budaya seperti ini. Sah secara agama, sah secara hukum negara, kadang-kadang sah juga adat gitu. Iya, begitu. Budayanya terangkat. Nah, terima kasih untuk pendengar dimanapun Anda berada. Nanti kita akan coba untuk hadir lagi ya. Kalau RRI Malang ada kesempatan lagi, kita akan coba membahas yang lebih detail gitu ya. Karena keterbatasan waktu. Nah, ini sebagai closing statement gitu, dari apa yang dibahas tadi, yaitu prosesi panggih dalam pernikahan adat Jawa. Ini satu adalah juga sebagai uri-uri ya. Iya, uri-uri. Jadi begini, kami berharap masyarakat tolonglah sesederhana mungkin acara-acara budaya, acara-acara ritual yang sudah
digali oleh leluhur ini, monggo kita lestarikan bersama tanpa ada pengaruh dari kepentingan apapun. Yang pasti tujuan kita ini jelas dilindungi oleh negara, jadi tidak ada kata-kata yang ini melanggar agama, enggak ada. Jadi yang pasti kami dan saya berharap jenengan semua tetap ikut melestarikan budaya Nusantara ini. Budaya Nusantara. Terima kasih Ki, luar biasa penjelasannya, pencerahannya. Ini mungkin karena ya dulur-dulur kita orang Jawa ini menyebar di mana-mana. Iya. Semoga yang mau punya acara. Nah ini tadi sebagai garis besarnya lah paling tidak gambarannya.